Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Baiklah, pada pagi hari ini pagi hari yang menjelang siang ini, saya kedatangan narasumber, ya, Muhammad Al-Farabi, yang dimana saya akan mewawancarai beliau ini. Oh iya, sebelumnya saya belum perkenalan diri ya. Saya Muhammad Aji Pratama, dan ini Muhammad Al-Farabi. Kami akan membahas ya suatu permasalahan yang mengenai ya, sebenarnya dalam rangka memenuhi tugas UAS ya, perkembangan serta didik, yang mana saya akan menanyakan kepada beliau ini 5 pertanyaan. Baiklah, langsung saja ya kita wawancari beliau, narasumber kita yang sangat menarik nih. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Saya izin wawancara ya. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama ya. Panjang ini. Setiap manusia adalah unik. Manusia itu diciptakan dengan berbagai persamaan dan perbedaan masing-masing yang membedakan manusia dengan manusia yang lainnya. Kemudian Budi, di sini ada Budi. Budi ini adalah seorang siswa ya, yang masuk ke SMK di kotanya tinggal. Siswa ini memilih masuk SMK karena saran dan pertimbangan dari keluarganya. Alasannya adalah setelah lulus maka akan mudah bagi Budi ini mendapatkan pekerjaan. Keluarga Budi termasuk keluarga yang ya kurang mampu, sehingga akan kesulitan untuk membiayai Budi bila Budi ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di sisi lain sebenarnya Budi itu tidak berbakat dalam SMK, pada jurusan yang diambilnya sekarang ini. Ia berbakat di bidang komunikasi, di mana bakatnya ini bertentangan dengan jurusan SMK-nya kan. Untuk masuk ke sekolah komunikasi, Budi ini memerlukan biaya yang tidak sedikit, yang mahal ya. Dan sekolah tersebut juga ada di luar kota, di mana tempat Budi tinggal. Sebagai tenaga pendidik, solusi apa yang seharusnya Anda berikan terhadap permasalahan Budi ini sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan Budi bisa memaksimalkan potensi yang Budi miliki. Baiklah, silakan. Saya akan menjawabnya. Pertama-tama tadi nama peserta didiknya adalah Budi kan? Iya. Orang tuanya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi keinginan dia bersekolah di bidang komunikasi, sekolah komunikasi. Ya, benar. Sedangkan di sekolah dia yang sekarang ini, dia tidak memiliki bakat dalam dunia teknik di SMK tersebut. Lalu bagaimana saya sebagai tenaga pendidik untuk mengayomi memberikan saran atau apa ke Budi untuk bisa menerima keadaan dan juga tadi untuk bisa memaksimalkan potensinya. Yang pertama ya, mungkin saya sebagai tenaga pendidik, pertama saya akan memotivasi dahulu untuk Budi untuk menerima, supaya dia menerima keadaan dari keluarganya. Lalu soal potensi beliau, untuk potensi sendiri sebenarnya tidak perlu untuk sekolah formal untuk mengembangkan potensi tersebut ya. Contohnya saja banyak sekali kasus-kasus seperti seorang siswa SMK kan yang bisa
menguasai tentang programming, sedangkan di SMP sendiri itu tidak mempelajari apa itu programming, coding, dan yang lain-lainnya. Sehingga mungkin saya akan menyarankan untuk Budi untuk fokus saja terlebih dahulu ke SMK, ke sekolah SMK-nya, sedangkan sambil melatih potensinya ketika ada waktu luang. Ya, karena untuk potensi sendiri kan itu tidak perlu harus sekolah formal yang memakan biaya kan. Jadi bisa melalui itu ya, bisa dari YouTube kan? Bisa dari YouTube, bisa dari Google, untuk baca-baca sendiri juga kan. Ya. Untuk masalah, dan misalkan juga bila Budi ingin masuk ke sekolah komunikasi, sebenarnya untuk SMA sendiri, untuk SMA SMK sendiri itu sudah ada kartu Indonesia Pintar, tidak hanya untuk bagi siswa yang sudah mahasiswa saja, tidak terbatas untuk mahasiswa yang sudah kuliah saja. Sehingga kita bisa menyarankan juga untuk Budi kalau ingin masuk ke untuk ke sekolah komunikasi ya, bisa untuk mengambil seperti beasiswa untuk anak-anak SMA ya. Apalagi sekarang ini kan ada banyak sekali beasiswa-beasiswa yang ditawarkan, tidak hanya dari negara kan, dari swasta juga banyak yang menawarkan. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk Budi juga masuk ke sekolah komunikasi. Ya, kita sebagai tenaga pendidik paling hanya mengayomi saja, membimbing jalur untuk menuju ke sana. Baiklah, saya rasa sekian bisa saya jawab. Sungguh berbobot ya jawaban dari saudara Al-Farabi. Saya juga merasa ini ada solusi yang ya lumayan bagus ya, bagus malah untuk permasalahan tadi. Baiklah, kita lanjut kepada permasalahan selanjutnya ya. Terima kasih untuk jawabannya tadi, itu sungguh menarik. Untuk pertanyaan selanjutnya, siap? Insyaallah. Insyaallah siap. Ada pertanyaan yang kedua. Di sini ada seorang siswa, ya kita sebut saja namanya Andi. Andi ini merupakan seorang siswa SMK di sebuah kota besar di Pulau Sumatera. Ia merupakan seorang yang memiliki bakat pada dunia teknik. Hanya saja si Andi ini orangnya tuh tidak percaya diri. Dia juga pemalu, overthinking. Kemudian dia juga ya seperti itu ya. Karena sifat-sifatnya itu, ia selalu ragu akan keputusan dan tindakan yang akan dia perbuat. Ia takut keputusan yang ia buat akan ditolak oleh orang lain. Sebagai seorang pendidik kita ini, solusi apa yang menurut Anda cocok untuk Anda berikan kepada Andi ya, sehingga Andi bisa menerima keadaan dan juga Andi bisa mengembangkan potensi dirinya. Ya, saya persilakan kepada saudara Farabi untuk menjawab. Saudara Andi ya, benar. Ya. Saudara Andi. Untuk masalah ketidakpercayaan diri, sebenarnya itu sesuatu yang wajar, ketidakpercayaan diri. Tetapi ketidakpercayaan diri tersebut bisa kita hilangkan. Berbagai macam cara bisa kita lakukan sebenarnya. Untuk yang pertama, tidak perlu untuk terlalu menekan mereka untuk langsung berdiskusi di depan kelas kan, itu terlalu menekan. Mungkin untuk pertama-tama saya mungkin akan berbicara dulu secara santai kan, ketika misalkan mereka sedang mengerjakan sesuatu,
kita mungkin bisa nimbrung katanya istilahnya, ikut berbicara kan sana sebagai teman mungkin, karena kalau sebagai guru mungkin dia akan gugup atau seperti apa itu. Jadi pertama-tama mungkin kita dekati saja dulu kan. Bila kalau masalah ketidakpercayaan diri itu mungkin kita ayomi sedikit-sedikit ya. Untuk pertama jangan untuk berdiskusi dulu, untuk palingan sekedar bertanya saja. Ketika sedang diskusi kita bertanya kepada si Andi tersebut. Sehingga bila bila sering dilakukan bertanya kepada si Andi tersebut, Andi mungkin akan terlatih dirinya, terlatih rasa percaya dirinya agar bisa berbicara ketika di depan umum. Nah, bila sudah bisa berbicara, maka kita mungkin bisa menyarankan dia untuk ke jenjang selanjutnya seperti memandu jalannya diskusi untuk menjadi seperti MC kan, sehingga itu bisa memaksimalkan perkembangan dia untuk ya tidak hanya di dunia teknik tapi komunikasi juga, sehingga komunikasinya tidak, rasa percaya dirinya, kemampuan sosialisasinya bisa terasa juga. Baiklah, saya rasa cukup. Cukup ya. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, oh iya, tadi sebelumnya ya. Terima kasih ya untuk jawaban dari saudara Al-Farabi. Ya, cukup bisa kita tangkap ya apa jawaban dari beliau. Oke, baiklah, kita lanjut kepada pertanyaan selanjutnya ya. Nah, tadi sudah dijawab pertanyaan kedua. Kemudian kita lanjut pada soalan yang kedua, yaitu pembelajaran tatap muka yang kini telah diganti menjadi pembelajaran tatap maya, yang dimana pembelajaran tatap maya ini terjadi sebab pandemi COVID-19 kan. Kemudian ternyata banyak kendala pada pembelajaran tatap maya ini, seperti kendala sinyal yang buruk, kemudian kuota yang terbatas kan, juga semangat dan juga kemandirian siswa ataupun peserta didik yang berkurang, sehingga sistem pembelajaran itu menjadi monoton kan. Kemudian jelaskan cara Anda sebagai peserta didik ataupun solusi Anda sebagai peserta didik untuk mengatasi permasalahan ini, sehingga pembelajaran tatap muka ini dapat menjadi sesuatu yang menyenangkan. Baiklah, kami persilakan pada saudara Muhammad Al-Farabi untuk menjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan ketiga tadi. Permasalahan yang terdapat tadi ada 3 permasalahan. Pertama, sinyal yang buruk. Kedua, kuota yang terbatas. Dan ketiga, pembelajaran yang monoton. Untuk sinyal yang buruk sendiri, sebenarnya kami tidak bisa mengatasi hal tersebut sebagai tenaga pendidik, karena terkadang kami juga bisa mengalami sinyal yang buruk tersebut. Oleh karena itu, kembali lagi untuk masalah sinyal, maka kita kembali kepada pemerintah. Pemerintah sebaiknya menjalin kerjasama dengan berbagai provider untuk meningkatkan lagi kualitas jaringan yang ada di Indonesia, sehingga ketika kualitas jaringan tersebut membaik, maka tidak hanya dalam dunia pendidikan, tapi dunia kerja pun akan jadi semakin baik. Karena seperti yang kita lihat untuk sekarang ini, bukan hanya sekolah saja yang dilakukan secara daring, tetapi juga berbagai macam pekerjaan juga terkadang masih dilakukan secara daring. Baiklah, untuk yang selanjutnya, kuota terbatas. Sebenarnya kuota terbatas sudah diatasi pemerintah dengan cara bantuan subsidi kuota.
Bantuan subsidi kuota tersebut sebenarnya sudah cukup membantu ya, walaupun masih ada beberapa siswa atau mahasiswa yang tidak mendapatkan kuota subsidi tersebut, mungkin terkendala administrasi atau semacamnya ya. Mungkin untuk bagian yang administrasi ya bisa ditingkatkan lagi untuk lebih mengayomi lagi, untuk lebih diperhatikan untuk masalah pendataan tersebut. Selanjutnya yang terakhir tadi, pembelajaran yang monoton. Pembelajaran yang monoton sendiri itu tergantung dari cara pembelajarannya. Lalu bagaimana saya sebagai tenaga pendidik supaya pembelajaran tersebut tidak monoton? Mungkin saya akan menggunakan sistem diskusi ya, tidak memakai sistem ceramah. Karena seperti yang kita ketahui, bila kita menggunakan sistem ceramah, maka siswa atau mahasiswa tersebut tidak akan aktif dalam pembelajaran tersebut. Sehingga ya pembelajaran akan monoton. Siswa akan jadi malas dan mengantuk sehingga tidak ada materi yang bisa sampai ke otak. Oleh karena itu, sistem diskusi menurut saya adalah salah satu solusinya. Tetapi tidak hanya diskusi full. Terkadang mungkin karena beberapa pertanyaan sulit dijawabkan oleh para mahasiswa atau siswa-siswa yang melakukan presentasi, maka kami sebagai tenaga pendidik untuk menyelingi hal-hal tersebut. Misalkan kita nimbrungkan masuk ke obrolan mereka dengan diskusi mereka, kita menambahkan sedikit tentang apa yang sedang dipertanyakan, membantu menjawab, sehingga peran tenaga pendidik tidak hanya menyuruh diskusi-diskusi saja. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jawab untuk pertanyaan ketiga. Sudah? Baik ya, itu jawaban dari narasumber kita, Saudara Muhammad Al-Farabi, yang dimana tadi ya ketiga permasalahan tadi ya, kuota terbatas ya, juga jaringan yang buruk, kemudian tadi pembelajaran yang monoton ya, semua itu bisa diatasi dengan solusi ya, dengan perspektif masing-masing kan. Ya, tadi solusinya sudah disampaikan oleh beliau. Terima kasih untuk jawabannya. Kita lanjut ya pada pertanyaan yang keempat. Di sini ya saya akan menanyakan, sebelumnya antum menjadi 4 atau 5? 4 saja. Ya, di sini ada pertanyaan ya. Remaja, emosi remaja kan ya cenderung tidak stabil kan. Yang dimana emosinya sering meluap-luap, kemudian perasaannya juga mudah marah, terbawa dengan emosi itu, dan emosi negatif lainnya ya, namanya remaja ya, banyak emosi negatif yang pada diri mereka. Kemudian terkadang sikap itu ataupun emosi itu diarahkan pada hal-hal yang negatif. Lantas bagaimana menurut Anda tindakan yang seharusnya Anda ambil untuk mengatasi ataupun untuk memberi solusi terhadap permasalahan emosi remaja tersebut? Kami persilakan kepada Saudara Muhammad Al-Farabi untuk menjawabnya. Siswa ya, sebenarnya siswa itu dalam masa remaja memang emosinya tidak stabil. Bahkan ada istilah itu kalau di Palembang ya, senggol dikit bacok. Ya. Bener kan? Jadi waktu seperti masa-masa SMP, SMA atau SMK itu emosi mereka tuh mudah meluap-luap, mudah marah. Tetapi bukan hanya soal marah saja ya. Emosi juga terkadang tentang cinta juga termasuk emosi. Sehingga dari cinta tersebut kan sebenarnya bisa membawa siswa tersebut juga kepada hal yang negatif, tidak aja emosi amarah saja yang bisa membawa hal-hal negatif. Lalu bagaimana kami sebagai tenaga pendidik untuk mengatasi hal-hal tersebut? Saya sendiri ya, mungkin
sebenarnya untuk masalah emosi ya, emosi remaja itu kita kita harus memperhatikan lingkungannya juga. Kalau lingkungannya baik, maka insya Allah mereka emosinya juga akan baik ya. Karena dari lingkungan tersebut juga akan mempengaruhi sifat-sifat mereka. Misalnya lingkungan seorang siswa tersebut, kawan-kawannya suka merokok. Nah, gara-gara emosi tidak stabil ini, akhirnya jadi ikut-ikutan, jadi mudah terpengaruh kan. Oh, kawan saya merokok, kalau saya nggak ikut-ikutan merokok, nanti saya dikucilin atau seperti itu lah. Oleh karena itu, kami tidak bisa menghandle sepenuhnya untuk masalah emosi siswa, karena itu tergantung dari siswanya tersebut untuk memilih lingkungannya. Ya, kami paling hanya bisa menanamkan agama, untuk mengajarkan nilai-nilai agama. Karena kan dari nilai ya, dalam pengajaran agama-agama juga kan bisa untuk mengajarkan akhlak-akhlak yang mulia juga, untuk sabar kan, untuk intinya menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Saya rasa cukup. Baik, terima kasih untuk saudara Al-Farabi yang telah menjawab pertanyaan ini. Jadi berdasar pertanyaan beliau ya, bahwasanya beliau menyampaikan emosi remaja itu yang berubah-ubah dan kebanyakan mereka salurkan pada hal-hal yang negatif. Itu ya, solusi dari beliau ya, diarahkan pada nilai-nilai agama, dibimbing pada keagamaan, yang dimana di dalam agama diajarkan bagaimana cara mengendalikan emosi pada hal-hal yang positif. Baik, kita lanjut ya pada pertanyaan terakhir ini yang paling istimewa. Untuk di sini ya, diminta agar saudara Al-Farabi untuk menyampaikan kata-kata motivasi yang paling berpengaruh di dalam kehidupan Anda, sehingga Anda hingga detik ini tetap semangat untuk menjalani hidup dan berbahagia dalam menjalani hidup. Ya, silakan disampaikan kata-kata motivasinya. Untuk kata-kata motivasi sendiri ya sebenarnya sulit. Kata-kata motivasi mungkin tidak ada ya. Sebenarnya saya hanya dari kecil saya itu dibimbing untuk ya menjalani hidup saja. Seperti SMP dulu kan saya pernah ingin masuk ke SMP 13 tapi tidak diterima, sehingga pilihan saya itu ada di sekolah swasta atau sekolah SMP 58 yang notabene waktu itu saya angkatan pertama, dan waktu itu masih bahkan di sekolah tersebut belum ada kursi di sini. Ada. Masih ada itu. Waktu angkatan saya itu kami masih duduk di lantai. Jadi orang tua saya bertanya mau ke swasta atau ke SMP 58. Maka saya memilih untuk ke SMP 58 karena ya walaupun belum tentu dengan fasilitas yang buruk, belum tentu pendidikannya juga buruk. Nah, dari situ saya belajar untuk menjalani terlebih dahulu. Untuk masalah hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk masalah motivasi sendiri ya, untuk masalah dunia sebenarnya tidak terlalu dipentingkan ya. Bahkan di kuliah ini saya tidak aktif. Bisa dibilang tidak aktif, tidak pernah aktif di Zoom. Kurang aktif. Ya karena kan daringnya juga. Jadi agak malas itu kan. Jadi di rumah paling saya belajar tentang agama kan. Sehingga saya itu belajar. Kita pernah mendengar istilah
kejarlah dunia, jangan lupakan akhirat. Tetapi perspektif saya berbeda. Kejarlah akhirat, jangan lupa dunia. Sehingga dunia itu hanya tidak perlu diserius-seriuskan sekali. Mungkin ya seperti yang dijelaskan Allah kan, orang mukmin itu umat pertengahan, itu tidak berat di dunia dan tidak berat di akhirat. Tapi saya memilih untuk lebih berat ke agama, sehingga ya belajar seadanya saja. Saya belajar di kuliah itu seadanya saja, ya alhamdulillah bisa dapat nilai yang cukup ya, cukup. Tidak perlu untuk tinggi-tinggi sekali. Ya mungkin itu saja ya, dari pengalaman saya, bukan motivasi sebenarnya. Baiklah, ya terima kasih ya untuk sharing tentang pengalamannya tadi. Jadi ya lebih ke menjalani saja ya, tidak ada Menjalani motivasi saja. khusus. Tidak ada motivasi. Baik, ya saya pikir setiap orang ada motivasi khusus seperti itu. Ternyata ya ada juga yang menjalani saja seperti tawakal ya. Jadi hingga sekarang masih semangat, tetap semangat. Alhamdulillah. Bahagia menjalani hidup. Alhamdulillah. Mungkin cukup ya, diskusi kita pada kali ini. Kita cukupkan ya. 5 pertanyaan kita sudah dijawab tuntas oleh saudara Al-Farabi. Tentunya beliau ini adalah narasumber yang sangat bagus ya. Yang kita bisa ambil banyak faedah dari jawaban beliau. Kita akhir ya. Sebelumnya saya mohon maaf ya apabila ada salah kata-kata yang saya ucapkan kepada Anda. Juga pada Allah ya kita mohon ampun. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.